Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya, jadi Amin, bisa ya berbagi Rabbal Alamin. ilmu di Gapai Kemuliaan. Nah pemirsa, dalam episode hari ini, seperti biasa Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung Hilman ya, kita ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Mas Imam ya di Banyumas, kita bacakan. Pak Ustadz, sering saya mendengar para ustadz yang mengatakan bahwa doa ibu sangat mujarab untuk diijabah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan doa saya sebagai ayah untuk anak perempuan saya? Apakah bisa sama mujarabnya seperti doa ibunya? Tafadhol, A. Ini ada gimana nih? Apakah hanya doa ibu gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada Pak Imam. Apakah doa Ayah sama sama mustajabnya. mustajabnya dengan doa seorang ibu? Jawabannya ya sama. Hmm. Ya. Di antara doa yang mustajab kata Nabi, doa orang tua untuk anaknya. Anaknya, oke. Ya. Jadi dakwatul walidi ilal waladi gitu ya. Doanya orang tua untuk anaknya. Dan orang tua itu bermakna banyak. Satu pasti ayah ibu. Yang kedua naik lagi ke atas ada nenek kakek. Itu juga orang tua. Termasuk kalau di sekolah kita punya guru. Itu juga orang tua. Termasuk ya kalau kita misalnya punya kakak dan kita anggap sebagai seorang guru juga, selama doanya baik itu akan menjadi doa yang mustajab juga. Artinya doa yang kita panjatkan kepada seseorang, bahkan ketika orang yang kita doakan tidak tahu kalau kita mendoakan, itu juga mustajab. Jadi di antara doa yang mustajab adalah doa yang kita kirimkan kepada orang lain, tanpa orang lain itu tahu kita mendoakan, maka doa itu kata Nabi mustajab. Dia juga mustajab. Apalagi doa orang tua untuk anak. Nah, pesannya adalah begini. Satu, orang tua ketika bicara yang baik-baik. Berkata yang baik-baik. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Kan tidak sedikit ya Mbak Mila, kita sebagai orang tua nih kalau lagi gemes sama anak kita tuh kadang-kadang kan terlontar kalimat-kalimat yang mohon maaf tanpa kita sadari jadi doa itu. Makanya sekesel apapun kita ya ayah bunda sama anak teh, keluarnya kata-katanya harus yang baik-baik aja. Ahilman itu dengan izin Allah ya Mbak Mila, kalau sekarang diizinkan Allah banyak mendapatkan kebaikan, ini sebenarnya kalau boleh saya ceritakan hasil ucapan-ucapan ibu saya yang dulu kami tidak pernah menyangka kalau ucapan itu hari ini menjadi doa yang Allah kabulkan. Contoh misalnya, A tuh waktu kecil tuh Masya Allah ya, ngegemesin banget lah, nakal banget. anak laki gitu ya. Oh pokoknya mah, aduh Gak bisa pokoknya, diem, Mak. Masya Allah aja pokoknya ya. Sampai tetangga tuh sering komplain ke ibu saya. Ibu ini si Hilman tuh begini gitu ya. Ibu saya tuh ngeliatin saya gitu. Tapi saya tidak pernah mendengar kata-kata ibu saya yang berkata buruk tentang saya gitu. Malah yang saya masih ingat adalah kata-kata baik ibu saya. Jadi dengan segala kenakalan saya waktu kecil gitu ya, apa kata ibu saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman mah jadi ustadz gitu. Dulu kan kita mikirnya, Gimana? jadi ustadz, masa ustadz begini gitu ya. Masa ustadz begitu. Udahlah akhirnya hidup dijalani, lulus SD, dimasukin ke pesantren. Mama, kenapa Hilman harus masuk pesantren? Iya, biar belajar ilmu agama katanya. Nanti Mama doakan Hilman jadi ustadz. Jadi berkali-kali ibu saya tuh suka begitu. Kalau beliau di kampung ngaji, taklim, beliau bawa saya. Nah saya kalau bangun saya lari-lari, kalau saya tidur ya saya istirahat tidur. Sampai pada fase tetangga saya nanya,
Ibu kenapa suka bawa Hilman ngaji? Kata ibu saya, nggak apa-apa nanti biar jadi ustadz katanya. Kata Masya ibu Allah, saya, Masya hari Allah. ini Hilman tidur. Ibu yang bangun dengerin ngaji. Satu saat nanti Hilman yang bangun ngaji, mungkin kita yang tidur gitu. Allah ya Dan Allah. ibu saya punya kebiasaan Mbak Mila, kalau sarapan itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Senang sekali. Kalau saya libur dari pesantren, saya lihat ibu saya pagi-pagi itu nonton ceramah si A, si B gitu. Sampai satu ketika saya bertanya, Mama kenapa suka nonton ceramah di TV? Gitu. Iya, ini hiburan Mama katanya. Mama doakan nanti Hilman bisa ceramah di TV kayak ustadz-ustadz itu. Jadi Ijabah loh itu tuh sekarang, Masya kata-kata tuh Allah. kayak nggak Menembus kebayang gitu langit. sama kita gitu ya. Tapi memang poinnya bahwa orang tua itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat yang mengijabah Allah. Dan dengan izin Allah ya Bamila, kata-kata ibunda kami yang dulu pernah diucapkan, hari ini Allah izinkan jadi kenyataan. Walaupun saya sedih lah, ibu saya tidak sempat untuk saya di televisi gitu karena Masya Allah. Allah Tapi lebih insya duluan Allah memanggil. pahala jariahnya Iya, Ahilman luar alhamdulillah. biasa, Jadi tak terbatas. doa ibu Iya, mustajab ya, doa ya. mungkin bab saya kebahagiaannya pas ibu Pas saya. ibu, Karena kan saya sejak kecil bapak saya sudah wafat gitu. Nah tapi saya percaya doa ayah pun juga Sama, mustajab. powerful. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah kata Nabi. Kalau engkau ingin masuk surga melalui pintu tengah, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka engkau akan masuk surga melalui pintu yang paling tengah. Pintu paling tengah tuh kan ibarat kata VVIP ya. VVIP. Yang paling tengah yang nggak perlu Iya. kesana, nggak perlu Kalau ada sini, sudah istana, kita lewat pintu tengah kan pasti tamu tamu kehormatan. terhormatan ya. Kalau lewat pinggir atau lewat belakang kan pasti yang bantu-bantu ya. Ajudan. Yang ngurusin-ngurusin kan? yang Iya, lain, yang ngurusin yang lain belakang kan. gitu. Tapi berarti Masya Allah ya. Lewat pintu tengah. Nah, tapi penting juga bahwa menjadi orang tua yang soleh Iya. juga mempengaruhi Iya, doanya mustajab Iya. atau enggak kan gitu. iya. Maka nasihat yang paling penting bagi kami orang tua adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua yang pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Ini buat saya, buat Bamila. Saya ya. juga pribadi. Oke. Jadi kalau kita pengen anak kita Soleh, soleha, belajar ya jadi kitanya orang tua harus- yang soleh. Karena anak itu kan peniru ulung ya. Setuju. Artinya anak itu akan melihat apa yang dilihat dalam pandangannya. Maka pengaruh verbal dengan pengaruh gerakan itu beda. Jadi kalau orang tua bilang gini ke anaknya, nak ke masjid. Tapi orang tuanya nggak ke masjid. Agak susah. Pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau bapaknya bilang gini, nak ke masjid, yuk bareng ayah. Itu pengaruhnya lebih besar. Boleh jadi 90% Iya. berpengaruh kepada anak. Masya Maka Allah. anak akan melihat apa yang orang tuanya lakukan, Lakukan. dan menjadi contoh yang baik buat dirinya. Ini teladan dari orang tua. Masya Allah, luar biasa. Ahilman, ternyata waktu kita habis, jadi kita Masya Allah. harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjut Boleh. pertanyaan-pertanyaan yang lain di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.